Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Irwansah Saragih. Dan di video kali ini kita akan membahas suatu tema yang sedikit berbeda. Dan tema ini kalau kita bahas lebih dalam, kadang-kadang akan membuat bulu kuduk kita sedikit merinding. Mau tahu apa temanya? Tetap stay tune di YouTube channel Irwansah Saragih. Baik, kali ini kita akan membahas tema tentang alam barzah. Setiap manusia pastilah akan mengalami kematian. Namun tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Teman-teman, tahukah kalian sebelum hari kiamat, manusia yang sudah meninggal dunia akan menunggu di alam barzah. Lalu bagaimanakah kondisi orang yang sudah meninggal di alam barzah? Apa saja yang dilakukan manusia yang sudah meninggal di alam barzah? Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang kondisi manusia di alam barzah. Baik, kita akan membagi materi alam barzah menjadi 3 poin bahasan. Yang pertama adalah fitnah kubur, yang kedua azab kubur, dan yang ketiga adalah nikmat kubur. Baik, kita akan bahas poin yang pertama, yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur adalah kejadian di mana malaikat Munkar dan Nakir mengajukan pertanyaan kepada mayat di alam barzah. Bagi mereka yang beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkannya dengan jawaban yang benar. Sedangkan bagi mereka yang kafir dan musyrik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Poin yang kedua adalah azab kubur. Azab kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim dari kalangan orang-orang munafik, orang-orang kafir, serta orang-orang fasik yang tidak menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masuklah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Poin yang ketiga adalah nikmat kubur. Nikmat kubur dikhususkan bagi kaum mukminin yang jujur dalam keimanannya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang mayat yang telah menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ahlu sunnah mengimani tentang adanya azab dan nikmat kubur. Keduanya adalah benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' salafus soleh. Dalil dari Al-Quran tentang adanya azab kubur diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surat At-Taubah ayat 101. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, lalu mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.
Menurut penjelasan Imam Hasan al-Basri dan Qatadah, yang dimaksud dengan nanti mereka akan kami siksa 2 kali, yaitu azab di dunia dan di kubur. Yang kedua adalah Quran surat As-Sajdah ayat 21 yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Menurut pendapat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Muzahid dan Abu Ubaidah radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud dengan azab yang dekat adalah azab kubur. Baik, demikianlah tadi penjelasan terkait dengan alam barzah yang fokus kepada 3 poin, yaitu fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Dan di antara syarat beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada semua kejadian yang terjadi setelah kematian. Manusia yang sudah meninggal akan menunggu sampai hari kiamat di alam kubur atau alam barzah. Nah, kejadian di alam barzah yang dimaksud adalah diberikan nikmat kubur bagi mereka yang lulus dan diberikan siksa kubur bagi mereka yang gagal. Nah, supaya kita tidak diberikan siksa kubur dan agar kita mendapatkan nikmat kubur, maka dari sekarang mari kita berbanyak berbuat kebaikan dan kita berbanyak berbuat amal soleh, sehingga nanti ketika kita meninggal dunia menjawab pertanyaan dari malaikat kita dimudahkan dan Allah meridhoi kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.